Malam itu dingin merayapi kulit menusuk tulang. Di bawah cahaya bulan yang pucat, puncak Gunung Sindoro menjulang megah, menyimpan segudang misteri yang tak tersentuh oleh nalar manusia. Gunung ini dikenal angker di kalangan pendaki, bukan karena medannya yang sulit, tapi karena cerita-cerita menyeramkan yang beredar dari mulut ke mulut tentang hal-hal tak kasat mata yang mendiami lerengnya. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini hanya mitos atau cerita rakyat. Namun bagi yang lain, terutama penduduk lokal, cerita tentang kutukan Gunung Sindoro dianggap nyata. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gunung tersebut memiliki penunggu makhluk gaib yang menjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi setiap pendaki. Pantangan itu sederhana, jangan melanggar adat dan aturan setempat, terutama di beberapa tempat keramat di sepanjang jalur pendakian. Disinilah kisah ini dimulai. Seorang pendaki bernama Fadil bersama 3 temannya, Andi, Jaka, dan Sarah, memutuskan untuk menaklukkan puncak Gunung Sindoro dalam perjalanan akhir pekan. Fadil adalah seorang pendaki berpengalaman, begitu pula dengan Andi dan Jaka. Mereka telah mendaki beberapa gunung besar di Indonesia, termasuk Semeru dan Rinjani. Namun bagi Sarah, ini adalah pendakian pertamanya. Ia sebenarnya ragu, namun keyakinan akan perlindungan teman-temannya membuatnya memberanikan diri. Mereka memulai perjalanan dari base camp Kledung, tempat yang sering dijadikan titik awal oleh pendaki yang ingin mencapai puncak. Udara dingin pagi hari menyelimuti mereka, tetapi antusias menghangatkan semangat. Perjalanan berlangsung lancar di awal, hingga mereka sampai di sebuah titik yang disebut pos 2, di mana mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sini, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di bawah pohon besar, mengenakan kain lusuh dan wajah yang penuh kerut tanda usia. Pria tua itu menatap mereka dengan tatapan tajam, seakan-akan ia bisa melihat lebih dalam dari yang mereka sadari. Tanpa diminta, ia berkata dengan suara pelan, "Kalian jangan sembarangan di atas. Ada tempat-tempat yang harus kalian hormati. Jangan sampai melanggar." Mendengar itu, Sarah merasa sedikit cemas. Namun Fadil hanya tertawa kecil. Bapak ini pasti hanya ingin menakut-nakuti pendaki pemula. Andi dan Jaka pun ikut tertawa. Mereka menganggap kata-kata pria tua itu hanya mitos lokal yang biasa ditemui di banyak gunung. Meski begitu, Sarah merasa ada sesuatu yang berbeda dalam ucapan pria tua tersebut. Ia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, seperti ada yang memperingatkannya agar berhati-hati. Namun, mereka melanjutkan pendakian tanpa memedulikan peringatan itu. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terasa medan yang berat. Jalur terjal dan licin mulai menantang stamina mereka. Hingga akhirnya, ketika mereka tiba di pos 3, sebuah kejadian aneh terjadi. Di pos itu, terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi oleh tali merah yang sudah lapuk. Jaka, yang selalu penasaran dan ceroboh, mendekati batu tersebut meski sudah diperingatkan oleh seorang pendaki lokal yang mereka temui sebelumnya. "Jangan main-main di situ, Mas. Itu tempat keramat," kata pendaki lokal itu dengan nada serius. Namun, Jaka tertawa sinis dan berujar,
kalian ini terlalu percaya dengan hal mistis. Ini cuma batu biasa. Tanpa ragu, ia menyentuh batu itu dan berdiri di atasnya sambil berseloroh. Lihat, aku baik-baik saja. Sejenak semuanya tampak normal, tetapi tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah puncak, membuat pepohonan bergoyang keras. Suasana yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi suram. Kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti sekeliling mereka hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Dalam kabut itu, Sarah mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kita harus cepat pergi dari sini, ujar Sarah dengan nada panik. Namun Jaka tetap tidak peduli. Ia malah tertawa sambil melangkah ke depan, melewati batas tali merah yang mengelilingi batu keramat itu. Lihat, tidak ada yang terjadi. Semua baik-baik saja. Tapi saat itu juga, angin kembali bertiup lebih kencang, membuat kabut semakin tebal dan suhu menurun drastis. Mereka merasakan tekanan yang aneh di sekelilingnya, seperti udara yang semakin berat. Fadil, yang tadinya ikut tertawa bersama Jaka, kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama dengan Sarah. Jaka, lebih baik kita kembali ke jalur. Ini mulai tidak terasa baik, namun terlambat. Ketika Jaka mencoba kembali, kakinya tiba-tiba tersandung sesuatu yang tak terlihat dan ia terjatuh. Tidak ada lubang, tidak ada batu yang menghalanginya. Ia hanya jatuh begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang menarik kakinya. Sial, apa yang terjadi? Jaka menggerutu sambil berusaha bangkit. Tetapi saat ia berdiri, raut wajahnya berubah. Matanya yang sebelumnya penuh canda, kini tampak kosong. Dia berdiri kaku, tanpa berkata sepatah kata pun. Fadil menghampiri Jaka dan mengguncang bahunya. Hei, kamu kenapa? Jaka hanya diam, memandang lurus ke depan tanpa fokus. Suasana semakin mencekam. Andi yang mulai panik mencoba memanggil-manggil Jaka, namun tidak ada respons. Sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Malam itu, mereka memutuskan untuk turun, meskipun belum mencapai puncak. Mereka membawa Jaka yang terus berjalan dalam diam, seolah tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Hawa dingin yang tadinya hanya menggigilkan tubuh kini berubah menjadi suasana yang mencekam, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka di setiap langkah. Ketika akhirnya mereka sampai di bawah, Jaka masih dalam keadaan linglung. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ketika ditanya, ia hanya menatap kosong dan tersenyum aneh. Sarah yang sejak awal merasa tak nyaman kini tak bisa menahan rasa takutnya. Ia mendesak Fadil dan Andi untuk membawa Jaka ke seorang dukun di desa terdekat. Setelah menemui seorang dukun setempat, barulah mereka mengerti apa yang terjadi. Dukun itu mengatakan bahwa Jaka telah melanggar aturan alam gaib di gunung itu. Tindakan Jaka yang sembarangan di tempat keramat telah mengundang kutukan dari penunggu gunung. Ia terikat dengan dunia yang berbeda dan kesadarannya terperangkap. Sang dukun melakukan berbagai ritual untuk memulihkan Jaka, namun kutukan itu tampaknya sudah terlalu kuat. Meskipun Jaka bisa kembali bergerak dan berbicara, ia tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu.
Ia seperti manusia tanpa jiwa, seringkali berbicara sendiri atau tertawa tanpa alasan. Warga desa berkata bahwa Jaka telah diambil oleh penghuni gunung dan yang kembali hanyalah tubuhnya. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi Fadil, Andi, dan Sarah, serta pendaki lain yang mendengar kisah mereka. Gunung Sindoro, dengan segala keindahannya, menyimpan misteri yang lebih gelap dari sekadar tantangan fisik. Dan sejak saat itu, setiap kali mereka mendaki gunung manapun, mereka selalu ingat untuk menghormati alam dan segala aturan tak kasat mata yang menyertainya. Sebab di pegunungan, ada lebih banyak hal yang berkuasa selain manusia.